Morning bestie, welcome back to the vlog. Hari ini kita nggak rebahan, nggak scroll medsos seharian, karena kita bakal cabut dari Jakarta menuju Lembang, Bandung. Sekarang perjalanan baru dimulai, meninggalkan hiruk pikuk ibu kota, kita gas menuju daerah yang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan kece, dan kuliner yang bikin susah move on. Semakin jauh dari Jakarta, vibes-nya makin berubah. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti jadi hamparan hijau dan perbukitan yang bikin mata fresh lagi. Katanya, liburan itu bukan cuma soal tujuan, tapi juga soal perjalanan. Jadi di vlog kali ini, aku bakal ajak kalian menikmati setiap kilometernya. Siapa tahu yang lagi suntuk bisa ikut healing tipis-tipis lewat layar ya. Oke, seatbelt on, playlist sudah siap, dan mesin sudah panas. Jakarta, see you later. Lembang, here we come. Guys, kali ini kita nggak naik mobil atau bus, tapi naik bus, kereta cepat kebanggaan Indonesia. Bayangin aja, perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam, bisa kita tempuh kurang dari sejam. Guys, hari ini kami di depan bus bersama saudari saya, Elna. Hai. Kami akan berangkat ke Bandung, Lembang dengan menggunakan kereta bus. Inilah kereta bus. Perjalanan dengan bus terasa sangat nyaman dan efisien. Dari stasiun Halim di Jakarta menuju stasiun Padalarang di Bandung, waktu tempuhnya hanya sekitar 30 menit. Jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan darat yang bisa memakan waktu berjam-jam saat lalu lintas padat. Selain kecepatannya yang mencapai hingga 350 km per jam, kereta ini juga menawarkan fasilitas yang nyaman, mulai dari kursi yang lega, kabin yang bersih, hingga pemandangan perbukitan dan hamparan hijau yang dapat dinikmati sepanjang perjalanan. Bagi wisatawan maupun pebisnis, bus menjadi pilihan yang praktis untuk menghemat waktu sekaligus menikmati pengalaman perjalanan yang modern. Jadi, sebelum menjelajah sejuknya Lembang, petualangan kita dimulai dengan sensasi melaju cepat bersama kereta bus. Bus, yes! Overall, naik bus itu bukan cuma perjalanan, tapi pengalaman. Cepat, nyaman, dan super modern. Kalau kamu belum pernah coba, ini wajib banget masuk bucket list perjalanan kamu. Dan ini nih yang bikin gokil, kita ngerasa lagi terbang rendah karena kecepatan bus bisa sampai super cepat banget dari Jakarta hingga Bandung. Sekarang kita tiba di stasiun Padalarang, Bandung. Guys, akhirnya kita sampai di stasiun Padalarang. Ini adalah salah satu titik penting dari perjalanan bus kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan begitu turun, langsung kerasa banget. Ini bukan stasiun biasa. Kami sekarang sudah tiba di stasiun Padalarang. Kami akan menuju ke Lembang bersama Mama Udis, Bapak Lawrence. Di sana ada anaknya, Elna, dan juga Peter Bona, ada Peter Deus. Kami sedang menunggu jemputan menuju ke Lembang. Ikuti keseruan kami pada hari ini. Sekarang kita berada di Villa Tibra, Lembang. Kami nginap di villa milik Pak Andri dan juga Cek Reni bersama kedua orang tua. Elna di mana? Hilang dia. Guys, dalam perjalanan kali ini, rombongan kami akan menginap di Villa Tibra, Lembang, milik Pak Andri dan Bu Reni. Begitu masuk area villa, udara di sini terasa sejuk, khas Lembang, seger, dan langsung bikin badan rileks setelah perjalanan. Suasananya tenang, jauh dari kebisingan kota, yang ada cuma suara angin, pepohonan, dan ambience alam yang bikin hati adem. Setelah menikmati suasana di Villa Tibra,
Perjalanan kami berlanjut menuju Biara Susteran OCD Lembang. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan mobil. Sepanjang jalan mata dimanjakan oleh udara pegunungan yang segar dan panorama hijau khas Lembang yang bikin perjalanan terasa begitu menyenangkan. Pada akhirnya kami tiba di salah satu tempat yang bisa dibilang sebagai hidden gem untuk menenangkan hati dan pikiran. Begitu memasuki area biara, suasananya langsung terasa berbeda. Udara yang sejuk, lingkungan yang asri, serta suasana yang tenang membuat tempat ini terasa seperti oase di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kalau kamu sedang mencari tempat untuk healing yang sesungguhnya, bukan sekadar mencari spot foto atau wisata ramai, tempat ini layak masuk dalam daftar kunjunganmu. Di sini kamu bisa menikmati waktu untuk diri sendiri, merefleksikan perjalanan hidup, menenangkan pikiran, dan tentu saja lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jujur saja, vibes di tempat ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti dunia berjalan lebih lambat, memberi ruang bagi kita untuk berhenti sejenak, menghirup udara segar, dan kembali menemukan ketenangan yang sering hilang di tengah kesibukan. Jadi kalau kamu butuh me time, recharge energi, atau mencari kedamaian, Biara Susteran OCD Lembang bisa menjadi salah satu destinasi terbaik untuk itu. Guys, di area Biara Susteran OCD Lembang ini ada sebuah kapel yang juga dipakai untuk misa umat Katolik di sekitar Lembang. Jadi bukan cuma para suster saja, tetapi umat juga bisa datang untuk berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi di sini. Bangunan biara yang berada di sebelah kapel adalah rumah para suster OCD. Namun area tersebut tidak dibuka untuk umum karena merupakan wilayah klausura, yaitu area khusus tempat para suster menjalani hidup doa dan kontemplasi. Jadi kita dapat menikmati suasana dari luar sambil tetap menghormati keheningan dan privasi mereka. Kami bersyukur bahwa sebagai sesama anggota Ordo, kami para saudara diperkenankan untuk menyapa para suster secara lebih dekat. Kami menjumpai mereka di aula yang telah dipersiapkan oleh para suster untuk saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan juga mendoakan satu sama lain. Guys, malam ini setelah balik dari Susteran OCD Lembang, sekarang kami kembali ke Villa Tibra. Kita akan makan malam bersama keluarga Pak Andri dan juga Bu Reni. Ini lingkungan sekitar villa yang ada di bagian belakang sangat asik, sangat luar biasa untuk kita yang datang pengen nongkrong malam, ngopi dan sebagainya. Tempat ini sangat recommended. Setelah seharian beraktivitas, kami kembali ke Villa Tibra Lembang, tempat yang selalu menghadirkan suasana nyaman dan menenangkan. Udara malam yang sejuk, pemandangan yang indah, serta atmosfer yang hangat membuat momen ini terasa semakin spesial. Malam itu semakin lengkap dengan aneka makanan dan minuman yang lezat menemani kebersamaan kami. Namun lebih dari sekedar menikmati hidangan, yang paling berharga adalah kebersamaan yang terjalin dalam semangat persaudaraan. Di tengah suasana santai dan penuh keakraban, kami saling berbagi cerita kehidupan, bertukar ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Tawa, canda, serta obrolan yang mengalir tanpa batas menjadi bukti bahwa kebersamaan sederhana seringkali menghadirkan kebahagiaan yang paling berkesan. Tak terasa kebersamaan yang indah ini telah sampai di penghujung perjalanan. Goodbye Lembang, terima kasih untuk segala pengalaman yang telah kami alami. Perjalanan boleh berakhir, tetapi kenangan akan tetap hidup. See you in the next video.